Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas biologi E semester 5. Nama saya Nur Said. Nama saya Muhammad Taufik. Saya Ade Muhammad Farhanudin. Di sini kami akan melaksanakan observasi mata kuliah fisiologi hewan mengenai pengaruh media terhadap pertumbuhan dan perkembangan ikan lele Clarias batrachus. Kami memilih lokasinya yaitu di peternakan Jonol Clarias yang berlokasi di Desa Beringin, Pulau Karanganyar, Kecamatan Pengenan, Kabupaten Cirebon. Permisi Kak, kami dari mahasiswa Yayasan Universitas Cirebon dari jurusan biologi. Di sini kami berniat mengobservasi tempat peternakan kakak dan ingin mengkaji mengenai pengaruh media terhadap pertumbuhan ikan lele. Yang pertama Kak, saya mau tanya, nama kakak siapa ya? Nama saya Ahmad Farhanudin. Sejak kapan kakak menekuni usaha peternakan ini? Kurang lebih sejak pertengahan 2020. Awal ya? Ya. Alasan kakak gitu melakukan peternakan ini kenapa gitu? Alasan melakukan peternakan lele ini. Iya. Yang pertama, untuk pemeliharaannya lebih mudah lele dan pemasarannya juga lebih mudah. Untuk perawatan untuk ikan lele cukup mengganti air saja, tidak menggunakan aerator, tidak menggunakan yang susah-susah. Berarti intinya itu melakukan peternakan lele karena intinya tuh mudah ya Kak, mudah dilakukan gitu. Sebenarnya mulai dari hobi sih, jadi hobi awal ya emang di perikanan gitu, suka melihara ikan gitu. Dan juga ya apa sih namanya, ikan lele juga perlakuannya tuh tergolong gampang ya Kak. Ya, perawatannya gampang. Selanjutnya bagaimana tahapan-tahapan dalam peternakan lele ini Kak? Pertama, untuk tahapan kita jika ingin memulai beternak lele, yang pertama kita harus memilih media yang kita akan jalankan beternak lele. Misalkan yang pertama itu masalah kolam. Berarti kolam juga harus diperhatikannya Kak, medianya juga gitu. Jadi yang pertama, kolam kan ada tiga tipe, ada kolam terpal, kolam tembok, sama kolam tanah. Nah, di peternakan ini ada tiga, tadi kolam terpal, kolam tembok, dan kolam tanah. Yang selanjutnya itu bagaimana tahapan-tahapan dari mulai awal gitu Kak sampai panen. Yang pertama itu tahap Yang pertama ulang nanya. Bagaimana Kak tahapan-tahapan yang dilakukan dari mulai awal gitu proses sampai akhir? Yang pertama itu persiapan air. Air diendapkan di kolam selama 3 hari. Nah, selanjutnya setelah 3 hari baru penebaran bibit di kolam. Nah, setelah itu kita merawat untuk memberi pakan. Memberi pakan untuk ikan lele itu 3 hari sekali. Kalau di peternakan ini beri pakannya jam 8 pagi, jam 4 sore, sama jam 11 malam. Berarti 3 kali ya Kak? Ya, 3 kali. Selanjutnya setelah 1 bulan berjalan, perlu dilakukannya penyortiran. Sortir. Kenapa? Supaya lele tidak kanibalisme. Dipilih ya Kak? Ya, dipilih yang dewasa, yang kecilnya dipisahkan. Selanjutnya setelah setiap bulan disortir. Terus setelah 3 bulan ke 4 bulan baru pemanenan. Ya, proses panen yang dilakukan secara 2000. Berapa luas lahan, omset saja kurang lebih setengah, kurang lebih 3. Untuk selanjutnya Kak, kira-kira ya luas peternakan itu berapa gitu? Berapa hektar? Untuk luas peternakan, masa peternakan juga? 3.
Kira-kira luas tempat budidaya ini tuh berapa hektar ya kak? Kurang lebih luasnya setengah hektaran. Fasilitasnya itu apa aja yang ada di sini? Yang pertama ada 4 kolam terpal, Iya. 5 kolam pembesaran untuk yang tembok. Iya. Ada kolam untuk pemijahan 2. Yang terakhir ada kolam pembesaran di kolam tanah. Untuk yang selanjutnya kira-kira omset per tahun itu berapa ya kak? Ya yaitu kendala. Kira-kira kendala yang ada itu seperti apa? Selama bahkan peternakan budidaya ini. Kendala yang pertama ngomong itu Di sini kan itu. pemain ini. Tiga. Kira-kira tuh selama kakak melakukan budidaya lele itu kendala apa aja yang dihadapi gitu pak? Yang pertama pakan untuk lele itu lumayan boros, jadi setiap bulan harus mengeluarkan pakan yang lumayan harganya. Yang kedua saat pemeliharaan, jadi kolam lele itu sangat cepat keruh. Karena perilaku lele itu sendiri ya kak? Iya. Terus kalau musim hujan, kolam terkena air hujan, Harus dibersihkan iya, gitu. lelenya jadi Kayak mabok ya? iya mabok. Terus solusinya kalau musim hujan, air kolam dikurangi setengah, ditambah air pump yang baru. supaya tidak berpengaruh juga ya Iya. kak pada lelenya. Untuk yang selanjutnya kak, nama usahanya apa ya kak? Nama budidaya usaha ini apa? Nama budidaya usaha ini kebetulan di budidaya ini ada sebuah gubuk di mana di desa ini gubuk itu dinamakan jondol. Sedangkan di sini kan banyak ikan lele. Iya. Nah, jadi saya beri nama Jondol Clarias yang artinya Kaung gubuk lele berarti. lele. Kreatif sekali ya kak. Pertanyaan selanjutnya kak, kira-kira kan di sini ada 3 media ya, media tanah, media budaya. Yang pertama kan ada kolam yang tanah gitu, yang kedua ada plesteran atau tembok, dan yang ketiga ada terpal. Menurut kakak tuh kira-kira yang paling efektif itu yang mana gitu pak? Yang efektif sebenarnya semua media tanam Itu punya ini ya? punya plus minusnya. Jadi yang pertama kolam terpal itu bagus, kolam terpal sama kolam tembok Iya. itu bagus, kita bisa melakukan penyortiran, jadi Lebih gampang ya kan? Iya. ininya. jadi menghindari kanibalisme. Sedangkan yang kolam tanah bagus untuk pertumbuhan cepat, tapi Karena emang apa sih namanya ya? Emang habitatnya ya kayak ya habitatnya lele itu di lumpur, tapi ya gitu, jadi tidak ada penyortiran, susah ya kayak. susah. Jadi kalau disortir harus dikuras dulu, jadi memakan waktu lama. Jadi menurut kakak yang paling efektif yang mana? Sebenarnya yang lebih efektif itu di kolam tanah. Karena Mengapa? Karena cepat besar, di tanah banyak unsur-unsur atau makanan-makanan tambahan buat lele, iya, jadi ikan lele cepat besar. dan juga tidak perlu adaptasi lagi ya kayak. Iya. Mungkin cukup sekian kak wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 2 telah menyelesaikan tugas observasi mata kuliah fisiologi hewan mengenai pengaruh media terhadap pertumbuhan dan perkembangan ikan lele. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.